Selamat pagi semuanya. Hari ini saya merasakan apa yang telah disampaikan pada Sabtu yang lalu itu harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya persediaan sorga yang menjadi milik kita itu tidak teralihkan. Tetapi itu benar-benar menjadi milik kita. Saya percaya kalau kita mengikuti tuntunan roh, kita ikuti apa maunya roh kebenaran. Roh kebenaran akan menuntun kita untuk senantiasa kita berpegang kepada firman-Nya. Dan saya percaya ketika kita mengikuti apa yang Tuhan mau, firman-Nya berkata apa, kita ikuti, kita taat, kita setia melakukannya, maka segala sesuatu yang sorga sediakan bagi kita, itu akan kita terima. Dan saya percaya, bagi saudara yang pernah merasakan kehilangan, engkau mungkin pernah investasi dan uangmu hilang, engkau pernah punya rumah, tetapi karena keadaan, entah karena krisis, entah karena masalah apapun juga, tapi rumahmu hilang. Ini waktunya Tuhan mengembalikannya kembali. Ya, rumahmu hilang. Engkau mungkin pernah punya kendaraan, kendaraanmu juga hilang. Ini waktunya engkau ambil kembali. Mungkin kau punya saudara, engkau punya anak, engkau punya suami atau istri pernah hilang. Ya, pernah hilang atau pernah berpisah. Saya percaya Tuhan akan mengembalikan. Bukan orang yang sama untuk suami dan istri, mungkin bukan orang yang sama, tetapi orang yang jauh lebih baik lagi. Itu sebabnya, mari mulai lakukan, belajar untuk mendeklarasikan firman. Belajar berkata kepada Tuhan, aku mau menerima seperti perempuan Sunem. Perempuan Sunem itu menerima firman dari Nabi Elisa. Ketika menerima firman, saat itu belum ada bahaya kelaparan. Tetapi perempuan Sunem ini mengikuti apa kata Nabi Elisa. Apa kata bapak rohaninya. Ya, perempuan Sunem ini mengikuti ketika dikatakan pergi dari negeri ini, pergi dari bangsa ini, pergi dari Israel, pergi kemana saja selama 7 tahun. Dan perempuan Sunem ini pergi selama 7 tahun. Setelah perempuan Sunem ini pergi, terjadi kelaparan di Israel. Saudara, kalau kita taat kepada firman, kita tidak pernah dirugikan. Kita tidak pernah tertimpa masalah. Tetapi justru masalah selalu ada di bawah kita. Kita ada di atasnya. Bahaya kelaparan ada. Perempuan Sunemnya sudah tidak ada. Lalu ketika perempuan Sunem itu kembali. Tepat 7 tahun. Perempuan Sunem itu kembali. Ada peristiwa. Tuhan setting berbagai peristiwa. Sampai ketika dia kembali. Dia datang kepada raja. Bisa tepat waktunya raja sedang bicara kepada Gehazi dan pada saat itu pas banget. Sepertinya kebetulan, tetapi ini bukan kebetulan. Inilah settingan Tuhan. Saat itu Gehazi sedang menceritakan tentang perempuan Sunem. Yang oleh Elisa anaknya itu sudah meninggal dan dibangkitkan. Jadi raja mau tahu bagaimana caranya? Dan perempuan Sunem itu siapa? Tinggalnya di mana? Anaknya siapa? Ketika Gehazi masih menceritakan. Karena saudara harus ketahui. Pada saat itu raja memanggil Gehazi. Karena mau tahu perbuatan besar apa yang Elisa telah lakukan. Karena pada saat itu terjadi yang tadinya kelaparan. Hanya dalam 1 malam tiba-tiba berubah. Negeri itu menjadi tidak kelaparan lagi. Bisa bayangkan kalau perempuan Sunem itu datang lebih dulu. Pulang lebih awal. Sehari sebelumnya datang lebih awal. Masih kelaparan saudara. Dan kalau dia datang pada saat kelaparan dan datang kepada raja. Dia tidak akan mendapatkan seperti cerita di Alkitab. Dan kalau dia kembali ke Israel lewat seminggu. Udah lain cerita saudara. Karena apa? Gehazinya udah pulang. Raja udah tahu. Paling kalau ketemu, oh ini orangnya udah begitu aja. Perempuan Sunem tidak akan mendapatkan
apa yang sudah sorga sediakan untuknya. Karena setiap orang yang melakukan firman, yang melakukan kehendak Tuhan, pasti akan menikmati persediaan sorga. Itu sebabnya Tuhan setting sedemikian rupa keadaan di Israel. Ya, berubah dari yang kemarin kelaparan tiba-tiba tidak kelaparan, tiba-tiba berkelimpahan. Karena berkelimpahan ini karena ucapan Nabi Elisa. Elisa yang berkata, besok malam akan harga-harga akan turun. Harga-harga akan turun, kenapa? Karena persediaannya melimpah. Karena melimpah jadi turun. Tapi kalau persediaannya kurang, harga jadi naik. Lah dalam semalam sampai ada perwira yang tidak percaya. Mana mungkin hanya dalam waktu semalam bisa berubah. Dengar saudara, kalau kita percaya kepada firman, hanya dalam waktu semalam keadaan kita bisa berubah. Bahkan keadaan keluargamu bisa berubah. Keadaan sekitarmu bisa berubah. Bukan hanya engkau saja yang berubah. Tapi keadaan di sekitarmu, keadaan di rumahmu bisa berubah. Jadi ketika perempuan Sunam ini kembali, Nabi Elisa mengatakan sesuatu dan terjadi. Setiap kali seorang nabi mengatakan sesuatu, itu terjadi. Terjadi. Dan ketika terjadi, raja jadi tahu. Kenapa raja jadi tahu ini ngomongan Elisa? Karena Elisa ini sudah bicara kepada raja. Dan raja ini pernah satu kali malah mau membunuh Elisa. Kenapa? Karena keadaannya, kelaparannya ini luar biasa saudara. Sampai seorang ibu bisa makan anaknya. Ini kelaparan yang memedihkan hati raja. Itu sebabnya dia merasa kok ada nabi tapi tidak berfungsi. Jadi dia merasa ini Nabi Elisa enggak benar. Tapi ketika Elisa berkata besok malam, kira-kira waktunya seperti ini, akan terjadi perubahan. Harga-harga yang naik turun. Ya. Keadaan yang kosong, gudang-gudang yang kosong, kemiskinan yang ada di bangsa Israel akan berubah menjadi berkelimpahan. Raja sebenarnya tidak begitu percaya. Sama seperti perwiranya tidak percaya. Tetapi ketika itu terjadi, raja langsung mau tahu perbuatan besar apa lagi yang Nabi Elisa lakukan. Itu sebabnya dia panggil Gehazi. Gehazi ini adalah bujangnya Elisa. Dia panggil dan Gehazi cerita apa saja yang dilakukan oleh Elisa. Saudara harus tahu yang dilakukan oleh Elisa itu banyak sekali. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Elisa itu banyak sekali. Tetapi karena ada satu orang yang mau menaati firman, yaitu perempuan Sunem. Dia mau menaati firman. Dia kembali ke negerinya tepat setelah 7 tahun itu dia kembali. Maka di jam kedatangan dia di istana, pada jam itu pula, pada menit itu pula, Gehazi sedang cerita tentang perempuan Sunem. Sehingga ketika Gehazi cerita, perempuan Sunem ini datang, entah bagaimana perempuan Sunem ini boleh masuk menghadap raja. Entah bagaimana, mungkin karena itu baru pemulihan, jadi bisa masuk begitu saja. Lalu Gehazi begitu melihat perempuan Sunem dan anaknya, langsung Gehazi bilang, ya ini orangnya yang baru aja, yang saya lagi cerita ini orangnya. Ini orangnya dan ini anaknya. Perempuan Sunem ini datang bersama anaknya. Ini anaknya yang dibangkitkan oleh Elisa. Jadi karena sudah ada orangnya, raja bertanya kepada perempuan Sunem itu. Lalu setelah diceritakan semuanya, alhasil raja berkata kepada pekerjanya, kepada perwira-perwiranya, kepada pengawal-pengawalnya,
kembalikan semua milik perempuan Sunem ini. Semuanya saudara, kembalikan semuanya dan berikan juga hasil ladangnya. Saudara tahu hasil ladang artinya omset dari bisnisnya. Jadi diberikan. Dan diberikannya itu sejak dia pergi sampai kembali sekarang. Artinya itu 7 tahun saudara. 7 tahun. Ada 7 kali lipat perempuan Sunem ini menerima. Rumah yang tadinya dia tinggalkan. Mungkin sudah ada yang hancur. Karena tidak ditinggali, rumah biasanya agak hancur. Tetapi ketika raja mengembalikan, tidak mungkin raja mengembalikan rumah yang hancur. Raja mengembalikan rumah yang baru. Lalu keledai, bayangkan 7 tahun tidak diberi makan, pasti sudah mati. Cari makan sendiri tidak bisa, karena saat itu sedang kekeringan. Jadi tidak bisa. Lalu raja berkata, itu dikembalikan juga. Jadi keledai yang mati dikembalikan. Tetapi bukan keledai mati yang dikembalikan, keledai hidup. Pada saat perempuan Sunem ini meninggalkan, keledainya seperti apa? Itu yang diberikan oleh raja. Bahkan lebih baik lagi, karena ini pemberian raja. Ya, saudara harus tahu, kalau raja memberinya yang murah-murah atau yang barangnya kurang bagus, raja pasti malu. Jadi itu diberikan. Lalu ladangnya, artinya bisnisnya. Ladangnya ini kan waktu kekeringan, kelaparan itu artinya kekeringan. Berarti ladangnya hancur semua, rusak semua. Sudah 7 tahun kena kekeringan, hancur semua. Tetapi raja berkata ladangnya kembalikan. Artinya ini ladang yang baru. Jadi ada rumah yang baru. Keledai bicara tentang alat transportasi. Itu yang baru juga. Dan ketika yang baru ini datang, maka yang lama itu menjadi tidak ada artinya. Karena yang baru ini jauh-jauh lebih berharga, jauh-jauh lebih baik. Itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Lalu bayangkan, diberikan juga hasil ladangnya. Bukan cuma ladangnya saja, tetapi hasil ladangnya. Hasil dari 7 tahun itu. 7 tahun itu diberikan kepada perempuan Sunem. Bayangkan ketika dia masih kelola ladangnya, dia harus bayar gaji, dia harus bayar maintenance, dia harus beri makan keledainya, dia harus beri makan lembunya. Tetapi ketika dia kembali, karena menaati firman, ketika dia kembali, perempuan Sunem ini menerima hasil ladangnya, menerima omset penjualannya, tanpa dikurangi biaya gaji, tanpa dikurangi biaya maintenance, tanpa dikurangi biaya macam-macam. Jadi dia menerima 7 kali lipat beserta dengan bunga-bunganya. Ini waktunya. Tahun ini harus menjadi tahun di mana segala yang pernah hilang dari hidup kita dikembalikan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya ayo bangkit bersama-sama. Bangkit berdiri. Mari katakan, mari deklarasikan. Aku mengambil kembali segala milikku yang pernah hilang. Di dalam nama Yesus aku percaya itu akan kembali kepadaku. Baik rumahku, baik kendaraanku, baik bisnisku, baik uangku, baik apapun juga yang pernah hilang dari hidupku akan kembali kepadaku dengan keadaan yang jauh lebih baik lagi, kualitas yang lebih baik lagi, 7 kali lipat beserta dengan bunga-bunganya. Aku percaya itu di dalam nama Yesus terjadilah. Dan saya percaya ketika saudara benar-benar percaya kepada Tuhan, itulah yang terjadi dalam hidupmu. Tahun ini biar menjadi tahun kegembiraan bagi engkau. Tahun ini biar menjadi tahun yang penuh dengan sukacita. Biar ada pujian dan penyembahan keluar dari rumahmu, dinaikkan dari rumahmu, sehingga rumahmu penuh dengan semarak keagungan Tuhan.
Haleluya. Ini waktunya. Tuhan sedang bekerja. Kalau saudara berpikir, tapi saya bukan 7 tahun loh, saya sudah lama loh. Kita sudah tahu juga ada pengemis yang lumpuh. Usianya 40 tahun. Dia lumpuh sejak lahirnya. Artinya 40 tahun waktunya hilang. Waktunya hilang begitu saja. Segala yang dia punya juga pasti sudah hilang begitu saja. Dia tidak punya apa-apa, dia tidak bisa apa-apa. Itu sebabnya dia menjadi pengemis. Dia meminta-minta. Tetapi ketika roh kebenaran yang ada di dalam hidup Petrus datang kepadanya, saat itulah terjadi 40 tahun yang hilang itu dikembalikan dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, saat itu juga ketika berjumpa dengan Petrus dan Yohanes, maka pengemis ini langsung bisa berdiri. Dan bukan hanya berdiri, dia mulai berjalan. Dia mulai melompat. Itu sama seperti firman katakan, engkau akan melompat-lompat seperti anak lembu lepas kandang. Oh, ini seperti anak lembu lepas kandang. Saya percaya engkau orang-orang benarnya. Ini waktunya Tuhan membangkitkan engkau. Engkau orang-orang percaya, Tuhan membangkitkan engkau seperti anak lembu lepas kandang. Engkau melompat-lompat, engkau berjingkrak-jingkrak. Karena apa? Karena sukacita yang berasal dari Tuhan telah datang dalam hidupmu. Sukacita yang permanen, sukacita ilahi datang dalam hidupmu. Dan saya percaya inilah waktunya, tahun di mana Tuhan mengembalikan semuanya dalam hidup kita. Ikuti firman, taati firman, dan lakukan dengan setia. Maka saya percaya roh kebenaran yang akan menuntunmu untuk melakukan segala sesuatu. Dan dalam sekejap mata, tiba-tiba saja, apa yang pernah hilang dari hidupmu dikembalikan 7 kali lipat beserta dengan bunga-bunganya. Kalau saudara berkata, tapi dari hidup saya sepertinya tidak ada yang hilang. Saudara yang masih menjadi mahasiswa, mungkin kau tidak terlalu merasa kehilangan apa-apa. Ya, seandainya ada saudara yang seperti itu, engkau merasa tidak kehilangan apa-apa. Tetapi engkau punya firman. Engkau punya firman yang engkau terima dari Tuhan. Waktu engkau terima, apakah firman itu sudah digenapi? Kalau belum digenapi, deklarasikan. Biar tahun ini tidak terlewat begitu saja. Biar tahun ini terjadi penggenapan janji. Biar tahun ini terjadi penggenapan firman di dalam hidupmu. Dan tidak ada lagi yang bisa menahannya. Dengar, ini saatnya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan Tuhan bekerja. Semua resources yang saudara perlukan, Tuhan sedang memberikannya. Sedang ada dalam perjalanan. Oh, sedang on the way. Saya bisa mendengar itu semua. Segala sesuatu yang kita perlukan, resources yang kita perlukan, itu sedang dalam perjalanan untuk datang dalam hidup kita. Semua yang engkau perlukan, semua firman yang telah datang kepadamu, dan ini penggenapannya sedang ada dalam perjalanan. Dan dalam sekejap mata, maka engkau akan menerima itu semua. Tuhan sedang bekerja. Walaupun pada zaman akhir ini, iblis pun bekerja dengan kuat. Di sisa-sisa hari akhirnya ini, dia bekerja dengan sekuat tenaga. Tapi saudara harus tahu, sekuat-kuatnya iblis melakukan segala sesuatu, dia sudah dikalahkan. Dia sudah dikalahkan 1 kali untuk selama-lamanya. Artinya tidak akan ada tanding ulang. Karena apa? Kepalanya sudah diremukkan. Sudah tidak bisa diobati. Semakin lama iblis semakin turun. Karena apa? Karena dosa meliputi dia. Dosa membuat hidup seseorang turun. Ya, iblis hidup dalam dosa. Dia makin turun. Apakah makin pintar? Tidak. Orang yang hidup dalam dosa, pikirannya tidak pernah menjadi tajam. Orang yang hidup dalam dosa cuma memikirkan bagaimana caranya menipu. Itu saja. Makanya yang dilakukan oleh iblis adalah menipu. Tetapi bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang benar, yang selalu diisi oleh firman Tuhan, yang selalu berpegang kepada firman-Nya, maka hidupmu selalu naik. Selalu naik. Firman Tuhan katakan, kita seperti fajar yang terbit lalu terus bertambah terang sampai
sampai rembang tengah hari. Jadi tidak pernah turun. Orang benar tidak pernah turun. Orang percaya tidak pernah turun. Selalu naik dan naik sampai titik yang paling tinggi. Sampai kita mencapai posisi yang paling tinggi di dalam Tuhan. Itu sebabnya orang-orang benar akan dibangkitkan. Apakah iblis akan kutak-katik orang benar? Ya, dia akan berusaha. Tetapi kalau kita hidup di dalam kerajaannya, maka iblis tidak bisa melakukan apa-apa. Karena kita ada dalam kerajaan sorga, iblis tidak ada dalam kerajaan sorga. Iblis itu adanya dalam kerajaan neraka. Itu sebabnya tidak bisa menghampiri kita. Dan saya percaya ketika engkau merasakan ada sesuatu yang kurang enak. Dan ketika engkau ingat kembali kepada firman Tuhan, maka segala sesuatunya mulai diubah, mulai berubah. Dan saya percaya Tuhan mengembalikan semuanya ke dalam hidupmu. Dan saat ini saya merasakan Tuhan berkata, aku akan memberikan kesembuhan ilahi. Jadi saudara, engkau punya kesehatan tapi kesehatanmu hilang. Saat ini kesembuhan ilahi sedang datang dalam hidupmu, sedang datang dalam tubuhmu. Saat ini saya berdoa di dalam nama Yesus. Segala kuasa sakit penyakit itu, penyakit kanker, tumor, kista, apapun juga yang menjadi penyakit ya. Yang ada sakit di tulang belakang. Yang ada sakit di bagian kepala. Saat ini aku perintahkan segala sakit penyakit itu pergi di dalam nama Yesus. Aku hancurkan engkau di dalam nama Yesus. Karena Yesus sudah menang atas maut. Dan antek-antek maut tidak berkuasa lagi atas orang-orang benar. Sakit penyakit tidak berkuasa lagi atas orang-orang benar. Di dalam nama Yesus saat ini terimalah kesembuhan ilahi. Di dalam nama Yesus terjadilah atas hidupmu. Haleluya. Saya percaya inilah waktunya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Biar Tuhan sendiri yang bekerja. Saya merasakan saat ini, kalau saudara yang sedang melihat tayangan ini, engkau merasa memiliki sakit jantung, atau ada saudaramu yang memiliki sakit jantung, saat ini angkat tanganmu berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya, kuasa kesembuhan itu datang di dalam tubuhmu, dalam hidupmu, dalam hidup orang yang engkau kasihi. Kesembuhan itu datang di dalam nama Yesus. Segala sakit jantung, apapun penyebabnya, mau keturunan ataupun yang lainnya, di dalam nama Yesus, segala kuasa sakit dari jantung, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Dan sekarang kuasa kesembuhan mengalir. Dan kalau jantung itu sudah tidak baik, sekarang jantung itu diganti dengan yang baru. Diganti dengan yang baik dan sempurna. Berfungsi dengan baik dan sempurna. Di dalam nama Yesus terjadilah. Tidak akan ada yang hilang lagi. Semua dikembalikan kepada kita. Jauh lebih baik, 7 kali lipat beserta dengan bunga-bunganya. Dengan kualitas yang jauh lebih baik lagi. Saya percaya segala sakit penyakit sudah ditanggulangi oleh Tuhan Yesus. Dan tidak ada lagi. Dan sekarang semua sakit penyakit yang ada di dalam tubuh dari orang-orang benar. Aku deklarasikan saat ini. Engkau pergi di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi sakit penyakit. Dan orang-orang benar. Semua yang melihat tayangan ini orang-orang benar. Terimalah kesembuhan ilahi di dalam nama Yesus. Dan engkau yang sedang kena virus dari COVID ini. Saat ini di dalam nama Yesus. Aku perintahkan virus itu mati di dalam nama Yesus. Virus itu mati di dalam nama Yesus. Dan hanya kuasa kesembuhan saat ini mengalir di dalam nama Yesus. Sehingga rumahmu tidak menjadi sarang penyakit lagi. Tetapi rumahmu menjadi tempat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ini waktunya kesembuhan terjadi. Kesembuhan mengalir. Di dalam nama Yesus terimalah. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Ini waktunya Tuhan bekerja di antara kita. Dan saya percaya ini waktunya kita menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada waktu untuk kita bermain-main lagi. Tidak ada waktu untuk kita berkata, untuk Tuhan nanti dulu deh, saya urus ini dulu. Tidak bisa saudara. Biar waktu kita berikan kepada Tuhan. Sehingga segala apa yang menjadi keperluan kita diurus oleh Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan kita yang sempurna. Haleluya. Bisa saudara lihat. Roh kebenaran. Dengan sistem dunia ini. Dengan roh yang ada di dunia ini. Sangat jauh berbeda. Bertolak belakang. Coba buka lagi Yohanes 14. Haleluya. Izinkan Roh Kudus terus bekerja di dalam hidupmu. Saat engkau mendengarkan firman Tuhan ini, izinkan Roh Kudus bekerja terus dalam hidupmu. Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi saudara perhatikan ada 3 hal yang dunia dengan roh kebenaran itu tidak bisa sama-sama. Yang pertama, dunia tidak dapat menerima roh kebenaran. Lalu yang kedua, dunia tidak dapat melihat roh kebenaran. Yang ketiga, dunia tidak mengenal roh kebenaran. Nah, coba kita perhatikan satu-satu. Jadi roh kebenaran yang sudah diutus oleh Tuhan, yang sudah diberikan Tuhan, yang sudah diberikan oleh Bapa di surga kepada kita, itu bisa kita akses, bisa kita terima, tetapi dunia tidak dapat menerimanya. Atau dalam arti kata, dunia tidak mendapatkan akses dari Tuhan untuk menerima roh kebenaran. Bayangkan saudara, betapa istimewanya kita. Kita diberikan akses. Banyak orang tidak bisa menerima roh kebenaran. Aksesnya ditutup. Akses untuk masuk, menerima roh kebenaran ditutup. Jadi perhatikan, roh kebenaran yang diberikan Tuhan kepada kita bukan murahan. Banyak orang tidak bisa menerima roh kebenaran karena aksesnya ditutup. Itu sebabnya dunia tidak bisa menerima roh kebenaran. Kenapa? Kalau kita mengikuti cara dunia, kau penuh dengan tipuan, kau penuh dengan ketidakbenaran, karena roh kebenaran tidak ada. Mau mengakses, enggak ada. Passwordnya enggak ada, saudara. Sedangkan kalau kita ada aksesnya. Kita langsung menerima roh kebenaran, itu sebabnya Tuhan memandang kita sebagai orang-orang benar. Tetapi dunia tidak mendapatkan akses. Oh, bersyukurlah saudara. Karena engkau diberikan akses oleh Tuhan. Saudara tahu, sekarang ini zamannya digital, teknologi. Jadi banyak yang melakukan Zoom. Ketika saudara mau masuk, ini ada hostnya saudara. Hostnya tidak akan mengizinkan saudara masuk. Jadi hostnya teliti dulu, saudara ini siapa? Ketika hostnya mengenal saudara, baru diizinkan masuk. Tetapi ketika dilihat, ini siapa? Tidak ada di list. Saudara akan ada yang namanya waiting room. Jadi saudara ada di situ aja. Mau masuk ke Zoom-nya nggak bisa.
Mau masuk ke ruang utamanya nggak bisa. Di ruang tunggu aja. Saudara, ketika engkau menerima Yesus dan engkau melakukan perintah-perintahnya, roh kebenaran ada di dalam engkau. Waktu engkau mau masuk, enggak tunggu lama saudara. Begitu engkau mau masuk, langsung diklik, masuk. Enggak usah tunggu lama. Enggak usah antri, karena ini dalam roh. Kalau kita di Zoom, masih ngantri saudara. Karena yang melakukan hostnya masih manusia. Jadi klik satu-satu, ya kita nunggu aja. Tapi kalau roh kebenaran, ketika kita masuk, langsung masuk. Jadi begitu dikenal, langsung masuk. Tetapi berapa banyak orang mau coba menerima roh kebenaran, tapi nggak bisa. Karena aksesnya tidak ada. Aksesnya ditutup. Tidak diklik oleh roh kebenaran. Sehingga nggak bisa masuk-masuk. Kita sudah berkumpul di ruang Zoom. Kita bisa menikmati pewahyuan demi pewahyuan. Tapi yang di waiting room nggak dapat apa-apa saudara. Karena apa? Tidak ada akses. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Karena engkau punya aksesnya. Sehingga engkau bisa masuk untuk bersama-sama dengan roh kebenaran. Engkau menjadi partnernya. Engkau bisa bersama-sama melakukan agenda Tuhan. Oh haleluya. Ini hak istimewa bagi kita. Lalu yang kedua saudara. Roh kebenaran itu tidak dapat dilihat. Ya, dunia ini tidak dapat melihat roh kebenaran. Tidak dapat dilihat oleh dunia roh kebenaran ini. Jadi sementara kita bisa melihat, karena melihat kita mengerti. Nah, dunia tidak bisa mengerti. Jadi pengertian lain dari melihat adalah mengerti. Dunia tidak bisa mengerti roh kebenaran. Dunia tidak bisa mengerti. Kok bisa sih? Peristiwanya belum terjadi, tetapi kamu kok sudah tahu? Ya. Mau ada krisis, kok kamu sudah tahu dari mana? Ada roh kebenaran. Tapi orang di luar tidak mengetahuinya. Tidak mengerti cara kerjanya roh kebenaran itu seperti apa. Ketika roh di dalam hati nuraninya berkata, ayo lakukan yang benar. Dia nggak ngerti bahwa itu adalah langkah awal untuk roh kebenaran mau bekerja. Dia nggak ngerti-ngerti, aksesnya nggak ada saudara. Nggak bisa mengerti juga. Karena nggak mengerti, begitu hati nuraninya berkata lakukan yang benar. Tetap dia melakukan yang salah. Ya, tetap dia melakukan yang tidak benar. Kenapa? Roh kebenaran tidak ada di dalam hidupnya. Roh kebenaran tidak dimengerti. Cara kerja roh kebenaran tidak dimengerti. Itu sebabnya saudara yang menjadi orang benar, yang menjadi orang percaya, engkau telah menerima roh kebenaran. Berbahagialah. Kenapa? Karena kalau engkau mengikuti cara kerja roh kebenaran, maka dunia ini tidak pernah akan mengerti langkah-langkahmu. Oh saudara, artinya ketika saudara melakukan apa-apa saja, engkau tidak terdeteksi. Karena tidak terdeteksi, engkau bisa menang. Saudara tahu permainan catur? Catur itu penuh dengan strategi. Langkah-langkahnya itu harus dipikirkan. Nah, kalau kita memiliki roh kebenaran, langkah-langkah kita itu bukan dari pikiran kita sendiri, tetapi dari roh kebenaran yang ada pada kita. Ketika kita melangkah, ya pion maju satu, ya. Di sana mungkin sudah pengalaman secara dunia. Dia maju lagi pion, tapi setengah saja. Karena biasa pembukaan gitu saudara. Ya bisa pion maju satu atau setengah. Lalu kemudian ketika kita mengeluarkan menteri. Ya, Perdana Menteri dikeluarkan. Musuh melihat, oh tidak ada masalah, masih jauh. Di depannya masih banyak pion, masih banyak barikade. Lalu kita keluarkan itu yang meluncur. Ya. Kemudian kita tinggal ambil pion di sana satu. Langsung skakmat.
Saudara yang bisa main catur tentu tahu langkah ini. Ini adalah langkah di mana kita bisa menang dengan mudah dan cepat untuk menaklukkan lawan kita. Tetapi kalau lawan tidak tahu, lawan berpikir, oh masih banyak, pion masih banyak, bom masih ada, ya benteng masih ada, kuda masih ada, ya perdana menterinya juga masih ada. Tetapi tiba-tiba ketika ya terjadi serangan mendadak itu, rajanya tidak bisa kemana-mana. Langsung skakmat hanya dalam hitungan 1, 2, 3, 4. 4 langkah saja saudara. Saudara tahu, demikianlah kalau kita memiliki roh kebenaran. Langkah-langkah kita tidak diketahui. Sehingga dunia ini berpikir, oh dia melakukannya ini, tidak ada apa-apanya. Tetapi mereka tidak tahu justru yang kita lakukan ini punya pengaruh yang besar terhadap kota dan bangsa. Karena roh kebenaran yang menuntun kita. Langkah-langkah kita ditentukan oleh roh kebenaran. Karena kita mengerti langkah-langkah dari roh kebenaran. Sedangkan dunia tidak mengerti. Jadi saudara, kalau ada orang yang mau berbuat jahat kepada saudara, agak sulit. Kenapa? Karena langkah-langkah kita tidak dimengerti. Itu sebabnya kita perlu, sangat penting dalam hidup kita. Untuk kita terus mengikuti tuntunan dari roh kebenaran. Kemanapun roh kebenaran menuntun kita, kita pergi ke sana. Apapun yang roh kebenaran katakan, itulah yang kita lakukan. Jadi kita ikuti saja, kitanya mengerti, maka lawan-lawan kita tidak akan mengerti. Dan ini kabar baiknya. Musuh utama kita, ya, iblis, ketika kita ada di dalam roh kebenaran, kita mengikuti langkah-langkah dari roh kebenaran, iblis tidak mengetahui langkah-langkah ini. Saya kasih contoh. Yesus waktu dicobai di padang gurun. Ya. Iblis tidak mengetahui apa yang Yesus bisa lakukan. Itu sebabnya sama seperti iblis mencobai manusia, dia cobai Yesus juga. Sama ketika iblis mencobai Hawa, dia cobai Yesus juga. Yaitu dengan makanan. Jadi saudara, hati-hati dengan makanan karena bisa jadi itu tipu daya dari iblis. Yesus puasa 40 hari. Itu sebabnya lapar. Lalu iblis katakan, ubah batu ini menjadi roti. Kan ada firman-Nya. Batu ini akan berubah menjadi roti. Kan engkau diberikan kuasa. Ubah batu ini menjadi roti. Tetapi iblis hanya tahu sampai di situ. Dan iblis tidak tahu. Ketika Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oh, iblis tidak tahu. Iblis berpikir semua manusia sama. Harus makan. Harus minum. Harus pakai. Pokoknya makan, minum, pakai. Itu harus. Tetapi ternyata manusia Allah, orang-orang benar, orang-orang percaya, hidupnya tidak tergantung dari makanan. Hidupnya bergantung kepada firman. Sehingga kalau kita, misalnya kita punya keinginan untuk makan steak, tetapi sampai berapa lama kita tidak makan steak, kita tidak akan uring-uringan. Kita akan tetap tenang. Kenapa? Karena roh kebenaran ada di dalam kita. Roh kebenaran akan menuntun kita di langkah-langkahnya sehingga kita menerima yang jauh lebih baik lagi. Haleluya. Iblis tidak pernah mengerti, dunia tidak pernah mengerti langkah-langkah apa yang akan kita ambil karena roh kebenaran menuntun kita sesuai dengan firman yang kita terima. Haleluya. Itu sebabnya iblis mencoba Yesus lagi.
Ayo terjunkan dirimu ke bawah. Kan ada firman yang mengatakan bahwa malaikat akan memegang engkau. Jadi engkau tidak akan jatuh ke bawah. Tetapi Yesus tetap punya jawaban. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yesus selalu punya jawaban. Dengar saudara, kalau kita ada di dalam roh kebenaran, kita hidup dalam roh kebenaran, selalu ada jawaban bagi dunia ini. Selalu ada jawaban bagi perangkap musuh. Perangkap yang diberikan kepada kita. Kita selalu punya solusinya. Kita selalu punya jawabannya. Dengar saudara, cukup Hawa saja yang jatuh di dalam dosa karena makanan. Saudara orang benar, saudara orang percaya, jangan jatuh lagi karena makanan. Jangan jatuh lagi gara-gara makanan. Cukup Hawa saja. Yesus memenangkan pertempuran. Dia tidak kalah karena makanan. Karena manusia, orang-orang benar, bukan hidup dari roti saja. Bukan hidup dari apa yang kita makan. Tetapi hidup dari firman. Hidup dari setiap firman yang diberikan, yang dilepaskan kepada kita. Firman itulah yang bekerja dalam hidup kita. Itu sebabnya, saudara, kalau ketika engkau mau makan, sepertinya kok kurang makanannya, jangan mengeluh. Karena manusia bukan hidup dari makanan. Kalau apa yang engkau inginkan, tiba-tiba tidak ada. Karena di masa pandemi ini, mungkin ada yang tutup, jadi nggak ada. Jangan kecewa. Karena kita tidak hidup dari situ. Kita hidup dari firman. Kalau firman tidak datang, justru itu yang harus engkau waspadai. Kenapa engkau tidak menerima firman? Kenapa tidak ada firman yang fresh, yang baru? Kenapa tidak ada? Itu perlu diwaspadai. Karena mungkin engkau sudah ada di dalam pengaruh atau sistem dunia ini. Yang ketiga saudara, roh kebenaran itu tidak dapat dikenal oleh dunia. Jadi roh kebenaran itu enggak dikenali. Ya, sama seperti orang yang tidak pernah berjumpa sebelumnya, tidak kenal. Nah, sama seperti itu. Dunia tidak pernah berjumpa dengan roh kebenaran. Itu sebabnya tidak kenal. Tidak pernah berhubungan. Tidak kenal. Ketika engkau melakukan sesuatu sesuai dengan tuntunan roh kebenaran, tidak dikenal. Yang engkau lakukan ini tidak dikenal. Pikiranmu tidak dikenal. Cara berpikirmu seperti ini tidak dikenal. Ya, orang-orang mau mendapatkan uang, kok saudara sepertinya enggak serakah gitu. Aneh, seperti aneh. Jadi seperti enggak kenal. Semua orang perlu uang. Tapi kok kita sepertinya enggak terlalu perlu gitu. Bukannya kita anti uang, enggak. Karena Tuhan akan memakai uang untuk membangun proyeknya. Tetapi kita tidak tergoda untuk mengambil uang yang bukan milik kita. Kita tidak pernah tergoda untuk korupsi. Seberapa tinggi pun jabatan kita, kita tidak akan tergoda. Berapa banyak pun uang yang ada di depan mata kita, kita tidak akan tergoda. Walaupun kita punya wewenang penuh untuk transfer uang, untuk memberikan uang ini kepada siapapun. Kita dapat wewenang penuh dan tidak diperiksa. Tapi saudara tidak pernah akan tergoda. Caranya beda dengan dunia ini. Engkau jadi tidak dikenal. Lalu perhatikan, dikatakan ayat yang selanjutnya, tetapi, kata tetapi menunjukkan ada sesuatu yang sangat berbeda. Kita dengan dunia ini berbeda. Tetapi
kamu mengenal Dia. Kamu mengenal Dia, mengenal siapa? Mengenal roh kebenaran. Kenapa mengenal Dia? Sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu sebabnya Yesus katakan kita tidak pernah dibiarkan menjadi yatim piatu. Karena di dalam kita ada roh kebenaran. Bukan hanya menyertai saja, tetapi ada di dalam kita, diam di dalam kita. Jadi dalam hidup kita ini seharusnya tidak ada lagi keluhan dari hidup kita. Dari mulut kita seharusnya tidak ada lagi keluhan. Kenapa? Karena di dalam kita, ketika kita terima Yesus, sudah ada roh Kristus. Lalu setelah kita menerima Yesus, kita melakukan perintah-perintahnya, Roh Kudus dicurahkan, dan roh kebenaran ada di dalam kita. Yang bisa menuntun kita, yang seperti pengacara itu, yang memberitahu langkah apa yang harus kita ambil, langkah apa yang harus kita ambil. Harusnya kita sudah tidak ada keluhan lagi. Karena segala sesuatu kita percaya Tuhan bisa ubahkan. Kalau saudara pernah merasakan di waktu yang lalu engkau melakukan kesalahan, engkau tahu engkau salah. Dengar, jangan larut di dalam pikiran untuk kesalahan itu. Mulai ubah pikiranmu, setting pikiranmu dengan pikiran yang baru. Dengan pikiran yang dilandasi oleh firman dan dituntun oleh roh kebenaran. Mulai pikirkan perkara-perkara yang di atas. Jangan pikirkan lagi perkara-perkara masa lalu. Ini waktunya engkau memikirkan perkara hari ini dan masa depan. Di mana Tuhan telah menyediakan masa depan yang gilang gemilang untukmu. Ini waktunya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Izinkan Dia bekerja di tengah-tengah kita. Kita mengenal Dia, kita mengenal roh kebenaran. Ketika roh kebenaran bicara di dalam hati nurani kita, lakukan yang benar, kita akan ikuti. Kenapa? Karena kita kenal. Kita tahu ini suara dari roh. Itu sebabnya kita lakukan. Kalau kita ada di persimpangan, harus ke kanan atau ke kiri, kita tidak tahu. Tetapi ketika roh berkata, belok kiri, kita akan ikuti belok kiri. Saudara, kalau saudara pikir, loh kok enak amat ya? Emang jadi anak Tuhan enak gitu? Emang enak. Memang enak jadi anak Tuhan, jadi orang benar memang enak. Kita tinggal buang semua langkah-langkah kita ambil langkah-langkah yang berasal dari roh kebenaran. Agenda yang ada pada kita, kita buang. Ambil agenda sorga. Hidup kita akan jauh lebih baik. Cita-cita kita buang. Kita ambil cita-citanya yang dari Tuhan. Masa depan yang dari Tuhan. Itu masa depan yang jauh lebih baik daripada cita-cita kita. Masa depan yang penuh dengan harapan. Penuh dengan gilang gemilang. Karena Tuhan yang menyediakan masa depan itu dalam hidup kita. Saat ini, tentukan di dalam hidupmu. Kita tidak bisa satu kaki kita mau berpijak untuk ada di dalam roh kebenaran. Di satu sisi, satu kaki lagi engkau ada di dalam dunia ini. Jadi kadang engkau melakukan yang benar, kadang engkau melakukan yang tidak benar. Kadang engkau jujur, kadang engkau bohong. Tidak bisa seperti itu. Kalau kadang engkau jujur, kadang engkau bohong, artinya engkau pembohong. Kalau kadang engkau benar, kadang engkau jahat, artinya engkau orang jahat. Kalau mau benar, lakukanlah yang benar. Tuhan berkata, jangan suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Bisa dimuntahkan saudara. Itu sebabnya jangan ada di tengah-tengah. Panas enggak, dingin enggak, suam-suam kuku. Anget-anget aja. Kalau mau panas-panas, mau dingin-dingin. Jangan biarkan dunia menipu engkau. Jangan berpikir, oh kita kan bisa dong. Kalau ada perahu,
Kita bisa dong kaki di dua perahu? Tidak bisa saudara. Ketika ada ombak, arusnya terpecah, itu memecah perahu kita. Yang satu ke kanan, satu ke kiri. Kalau saudara tidak melepaskan satu kakimu, engkau yang akan terbelah. Artinya engkau sedang mengambil kesulitanmu sendiri. Itu sebabnya mana yang engkau pilih. Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tuhan membandingkan dirinya dengan Mamon. Bukan berarti Mamon ini adalah tandingannya Tuhan. Bukan. Tetapi ini masalah kecenderungan hati manusia. Kecenderungan hati manusia ingin ke Mamon. Mamon itu apa sih? Mamon itu kesenangan hidup, uang, ya, keterkenalan. Tapi keterkenalan dengan cara yang tidak benar. Karena kalau kita mau terkenal, biarkan Tuhan yang mengangkat kita. Biarkan Tuhan yang membuat kita masyhur. Sama seperti Abraham. Ketika Tuhan yang membuat Abraham masyhur. Sampai Abrahamnya sudah meninggal pun tetap masyhur namanya. Sampai sekarang Abraham tetap disebut. Jadi kalau kita mau terkenal, biarkan Tuhan yang membuat kita terkenal. Kita tidak bisa mengabdi. Jadi saudara, hidup kita ini adalah pengabdian. Saudara tidak bisa berkata, enggak, saya tidak mau mengabdi. Ketika engkau berkata tidak mau mengabdi, artinya engkau mengabdi kepada Mamon. Karena tidak ada yang di tengah-tengah. Kalau ada dua perahu, saudara tidak bisa, saya tidak mau perahu kanan, perahu kiri. Artinya engkau tenggelam. Jadi engkau pasti memilih salah satu perahu. Tapi seringkali tanpa disadari, saya tidak mau memilih dua-duanya. Padahal ketika engkau tidak milih dua-duanya, artinya engkau memilih Mamon. Karena ketika engkau mengabdi kepada Mamon, artinya engkau tidak mau, engkau tidak mengindahkan Tuhan. Firman Tuhan datang kepadamu, engkau tidak indahkan. Artinya engkau mengabdi kepada Mamon. Kalau engkau mengabdi kepada Allah, firman Tuhan datang kepadamu, engkau indahkan. Engkau taati, engkau lakukan dengan setia. Ayo, ini waktunya. Tunjukkan dan buktikan kepada dunia ini. Kepada siapa kita mengabdi. Karena hidup ini adalah pengabdian. Secara kelihatan. Mengabdi kepada Mamon. Itu sepertinya membuat kita bahagia. Tetapi dengar. Jangan terpengaruh oleh tipu daya dunia ini. Yesus sudah memberikan contohnya. Yesus sudah memberikan polanya. Ketika iblis mencoba Yesus. Pencobaan yang ketiga. Yesus itu diberi lihat seluruh dunia ini. Lalu iblis berkata, kamu lihat seluruh dunia ini dan semua kesenangan yang ada di dalamnya, semua kemewahan yang ada di dalamnya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Saudara, itu sepertinya sesuatu, wah, ini berkat besar, saudara, berkat besar. Semua akan diberikan, tapi dengan syarat. Sembahlah aku. Itu yang iblis katakan. Lalu saudara, Yesus apakah terpengaruh? Yesus sama sekali tidak terpengaruh. Karena Yesus bukan tipe orang yang mengabdi kepada Mamon. Tetapi mengabdi kepada Tuhan. Itu sebabnya iblis langsung diusir.
Enyah engkau iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kenapa iblis diusir saat itu juga? Karena iblis mengaku-ngaku bahwa dunia ini dengan segala kesenangan dan kemewahannya adalah punya dia. Dia mau berikan kepada Yesus. Ini memutarbalikan firman. Ini memutarbalikan sejarah. Padahal pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya langit, bumi, laut beserta dengan segala isinya adalah Tuhan punya. Bukan iblis punya. Seringkali kita ditipu. Kita disodorkan segala sesuatu yang sepertinya menarik hati. Kita disodorkan. Lalu kita lupa. Konsekuensi dari kita menerima ini apa? Kita meninggalkan Tuhan. Saudara mungkin tidak terang-terangan menyembah iblis. Tetapi ketika kita meninggalkan Tuhan, artinya kita sedang menyembah iblis. Ketika kita meninggalkan Tuhan, artinya kita mengabdi kepada Mamon. Ketika engkau terima uang, engkau tidak melihat lagi. Engkau tidak mengikuti kata dari roh kebenaran yang ada di dalammu. Engkau tidak mengikuti. Engkau hanya melihat, oh kalau ada uang datang kepadaku, ini adalah berkat. Belum tentu saudara. Kalau engkau membuat roh kebenaran yang sudah berkata-kata kepadamu, lalu engkau tidak mendengarkan, maka lambat laun roh kebenaran makin kecil suaranya. Karena apa? Suaramu, suara keinginanmu yang lebih besar. Itu sebabnya izinkan roh kebenaran, izinkan roh kudus, izinkan roh Kristus yang ada di dalam kau bekerja sepenuhnya dalam hidupmu. Mengabdilah kepada Tuhan, bukan kepada Mamon. Ketika kita minta yang hilang itu datang kembali kepada kita. Kita minta karena ini hak kita. Bukan karena kita mau mengabdi kepada Mamon. Dan ketika itu semua datang kepada kita, bukan kita pakai untuk semuanya untuk kita. Bukan. Tapi harus ingat. Yusuf kita ketika naik menjadi penguasa. Dia menjadi brothers keeper. Ketika saudara naik secara keuangan, secara finansial. Engkau harus ingat siapa saudaramu. Saudara-saudara Yusuf diberikan tempat tinggal. Saudara-saudara Yusuf diberikan pekerjaan. Saudara-saudara Yusuf diberikan makanan. Yusuf menjadi brothers keeper. Kalau Tuhan mengembalikan kepada kita segala yang hilang, bahkan dengan bonus-bonusnya, maka yang kita lakukan adalah kita tidak menghabiskan semua uang itu untuk kita. Kita tidak menghabiskan semua harta itu untuk kita. Tetapi kita mengikuti apa kata roh kebenaran. Apa yang harus kita lakukan dengan uang kita. Apa yang harus kita lakukan dengan rumah-rumah kita. Dengan mobil-mobil kita. Apa yang harus kita lakukan. Izinkan roh kebenaran terus berkarya dalam hidupmu. Dan biar engkau menjadi pengabdi Tuhan. Bukan pengabdi Mamon. Karena hidup ini adalah pengabdian. Pilihlah yang benar. Supaya berkat yang disediakan di sorga. Dicurahkan dalam hidupmu. Angkat tanganmu. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biar hati kami terbuka. Untuk kami terus dituntun oleh roh kebenaran. Sehingga kami tetap berada di dalam kebenaran-Mu. Biar kami berpegang kepada firman-Mu Tuhan. Kami tidak mengabdi kepada Mamon. Tapi kami mengabdi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk roh kebenaran yang Kau berikan kepada kami. Biar ini semua kami pakai untuk memuliakan nama-Mu.
Kami percaya semua hal yang pernah hilang dari kami ketika datang kembali kepada kami. Bukan kami habiskan hanya untuk kepentingan diri kami sendiri. Tetapi kami akan pakai sesuai dengan tuntunan Roh. Kepada siapa kami harus memberi, dan bangunan apa yang harus kami bangun, rumah mana yang harus kami beli, dan untuk siapa kami membeli. Roh kebenaran yang menuntun kami, sehingga kami tidak menjadi pengabdi mamon, tapi kami menjadi pengabdi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar firman ini tertanam di dalam hati kami, dan penggenapan firman terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. 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 Saudara, saya mau umumkan untuk program crossover yang sedianya kita lakukan hari Selasa, premiernya hari Selasa. Sekarang kita ubah karena ada satu dan lain hal, kita ubah menjadi hari Rabu. Jamnya tetap jam 7 malam. Jadi hari Rabu jam 7 malam ada crossover. Ya, jangan lupa dan buka channel YouTube-mu biar Tuhan memberkati melalui program crossover ini. God bless you.